Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi penyampaian materi nutrisi TCM kali ini. Dari awal kita sudah belajar secara teorinya, kemudian prakteknya ya. Nah, sekarang kita menginjak ke aplikasinya. Jadi kalau prakteknya kemarin kan hanya disampaikan secara dasarnya, ini secara aplikasinya. Bagaimana penerapannya kepada pasien tetap sesuai dengan sindrom yang sesuai dengan sindrom pola sindrom pasien atau pola sindrom tubuh yang mau diberi resep nutrisi atau diberi obat. Tetap dilakukan menegakkan diagnosa. Oke, aplikasi praktek diet Cina. A. Aplikasi umum diet Cina. B. Aplikasi khusus diet Cina untuk kondisi khusus. Itu salah ketik ya, untuk kondisi khusus. Lanjut, pedoman praktis untuk memberikan saran dan nutrisi. Nah, ada pedomannya ya, jadi tidak ngawur, tidak asal. Biasa kan kalau di medsos itu atau di grup-grup itu ada yang bertanya temannya di grup itu, kalau diabetes obatnya apa, nutrisinya apa, herbalnya apa. Nah, terus ada yang saling menjawab. Kemudian kalau tipes apa, kalau gagal ginjal apa, lah itu banyak yang menjawab. Tentu kalau kita mau ikut berpartisipasi ya tentunya kita harus memiliki pedoman daripada dasar atau pedoman memberikan saran nutrisi atau herbal itu yang benar. Peran nutrisi Cina dalam pengobatan tradisional Cina. Peran nutrisi di dalam TCM. Nutrisi telah memainkan peran penting dalam sistem medis tradisional Cina selama berabad-abad dan terus dilakukan. Dokter Cina selalu menganggap makanan sebagai obat. Makan makanan yang seimbang adalah bagaimana tubuh tetap harmonis. Perubahan kondisi cuaca sepanjang tahun diperhitungkan dengan menyesuaikan pola makan dan memilih bahan yang sesuai. Nah, itu juga harus dipikirkan, dikondisikan perubahan cuaca itu. Kalau di Cina ada 4 musim, kalau di Indonesia ada 2 musim. Tapi hampir sama, mirip-mirip. Saat ini nutrisi masih berakar kuat dalam kesadaran publik di Cina dan dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai kehidupan yang panjang dan terpenuhi. Diet Cina adalah diet pencegahan. Faktor iklim eksternal menentukan pilihan makanan sehari-hari. Pada saat cuaca sangat dingin, hidangan yang menggunakan rempah-rempah tajam memberikan peningkatan nutrisi bagi tubuh. Di musim dingin, penekanannya adalah pada pemanasan dan hidangan panas. Sementara pada saat panas eksternal yang ekstrim, tubuh ditenangkan dengan hidangan pendingin. Nah, kembali lagi ke pola TCM, pola yin dan yang. Diet pencegahan semacam itu dapat dilakukan di bagian lain di dunia dan dapat diikuti oleh kebanyakan orang. Jadi tidak hanya khusus Cina, ya kan? Tidak hanya khusus Cina. Jadi bisa diterapkan di Indonesia, di negeri padang pasir dan di seluruh muka bumi. Jadi secara keilmuannya, secara kacamata, secara pandangan, secara kacamatanya melihat dari kacamata TCM itu aja. Kalau makanannya sama, makanannya yang pada umumnya di padang pasir, pada umumnya di negeri Nusantara Indonesia apa ya itu saja. Ini tidak memerlukan keahlian khusus selain pemahaman umum tentang prinsip-prinsip nutrisi Cina. Diet penyembuhan yang mengatasi ketidakseimbangan bagaimanapun memerlukan diagnosis yang jelas dan pengembangan strategi terapi oleh praktisi TCM profesional. Jadi tetap kembali ke awalnya adalah praterapi, awalnya adalah menegakkan diagnosa. Indikasi umum untuk dietetika Cina.
regenerasi umum harian dan keseimbangan qi, darah, su, cairan tubuh, jin, ye, dan san, itu sementasi spesifik qi yang yin dan terutama darah, su, dan cairan tubuh, jin, ye. Jadi regenerasi, suplementasi atau tonik atau keseimbangan daripada 5 substansi dasar, ya, itu yang menjadi acuan, yang menjadi dasar pemikiran nutrisi TCM. Fondasi dasarnya dari 5 substansi dasar. Apa substansi dasar itu? Ya, sudah disebutkan di materi sebelumnya. Menstabilkan dan menyegarkan atau menenangkan roh atau sen, melestarikan esensi qing dengan makanan berkualitas tinggi dan kebiasaan makan yang teratur, melengkapi dan menyeimbangkan jaringan organ dalam atau organ cangfu, melengkapi regenerasi dan bergerak atau menggerakkan WC atau qi pertahanan, melengkapi dan menyeimbangkan jaringan limpa lambung, menyeimbangkan efek mengganggu yang disebabkan oleh cuaca atau faktor eksternal lainnya, dan menyelaraskan tubuh dengan musim. Nah, itu indikasi umumnya. Manfaatnya, dietetik Cina itu seperti itu tadi, atau mekanismenya, atau ya manfaatnya lah ya, atau fungsi daripada diet Cina itu seperti itu. Intinya diet mempengaruhi semua fungsi dan proses dalam tubuh, fungsi dan metabolisme, kan gitu ya. Beberapa indikasi lain yang terbukti untuk nutrisi Cina juga harus disebutkan di sini, yaitu beberapa indikasi lain yang terbukti. Yang terbukti itu ya, ini istilahnya apa ya, sudah terbukti ya, untuk nutrisi Cina itu memang fungsinya adalah melengkapi pembakar pusat pada anak-anak, melengkapi atau menguatkan cio tengah, yaitu limpa lambung daripada anak-anak, mengobati pola ketidakharmonisan pada anak-anak, mencegah selama kehamilan dengan memperkuat qi, terutama darah, sui, dan cairan tubuh atau jin ye. Jin ye. Regenerasi umum setelah melahirkan, terutama dalam kasus kelelahan, pengobatan khusus gangguan konstitusional, dan mengobati gangguan yang disebabkan oleh kelembapan dan dahak. Itu indikasi umumnya seperti itu. Manfaatnya atau fungsinya daripada diet Cina itu seperti yang sudah disampaikan. Terakhir, mengobati kondisi akut dan kronis. Ini termasuk gangguan pada sistem pernafasan, alergi, gangguan pencernaan akut dan kronis, gangguan kulit, gangguan ginekologi itu ya kesuburan, kejantanan, kemandulan, nah seperti itu ya. Gejala menopause, gangguan urologis, insomnia, ketidakstabilan psikologis, kelelahan, penambahan berat badan, dan hiperaktif. Jangan khawatir dengan dogmatisme. Nutrisi Cina tidak ada hubungannya dengan diet kaku atau instruksi yang harus diikuti secara dogmatis. Sebaliknya, kenikmatan yang melibatkan semua indera adalah bagian penting dari diet apapun. Juga tidak berarti bahwa mulai sekarang semua makanan seorang harus dimakan dengan sumpit atau lemari es, harus diisi dengan kecambah bambu kubis Cina dan tahu. Nah, kalau hal seperti itu, seperti kita menyebutnya dogmatis ya kan. Harus makan lemak-lemak, harus vegetarian, harus akhirnya malah menyiksa gitu. Nah, harus karena nutrisi Cina makannya pakai sumpit, tidak seperti itu ya kan, tidak seperti itu. Makan ya pakai tangan, alhamdulillah bagus, sunnah, pakai sendok ya enggak apa-apa kan, seperti itu. Jadi jangan dipikirkan tentang dogmatisme itu. Yang paling penting jalani, ketika makan itu bisa menikmati, itu yang paling utama. Nah, jadi yang dimakan enak-enak, daging, steak, sirloin, tenderloin, tapi dalam batinnya tuh ngenes. Ngenes itu apa ya? Tertekan.
takut makan nasi kan seperti itu ya. Prinsip nutrisi Cina dapat diterapkan pada masakan atau gaya memasak apapun. Satu-satunya pengetahuan yang diperlukan adalah pemahaman tentang prinsip termal, energi dari makanan, rempah-rempah, dan metode memasak. Dan kesadaran akan penyesuaian yang harus dilakukan untuk musim, efek iklim, konstitusi fisik, dan kepekaan individu. Tips memberikan saran nutrisi. Prinsipnya yaitu tadi. Pengetahuan dasar tentang nutrisi Cina memungkinkan siapa saja untuk mengelola kesehatan mereka dengan memilih makanan yang tepat dan mengembangkan kebiasaan makan yang sehat. Ini terutama membutuhkan pengetahuan tentang sifat termal makanan. Lihat tabel di belakang buku ini, nanti ada tabelnya. Untuk merespon dengan cepat perubahan musim, faktor iklim seperti dingin, kelembapan, dan panas musim panas atau ketegangan fisik atau emosional yang ekstrim. Jadi kita sudah belajar, kemudian ya kita praktekkan, kemudian ya kita biasakan, seperti itu. Namun orang-orang baru untuk TCM, bahkan ketika dalam kesehatan yang baik, cepat mulai mengajukan pertanyaan tentang konstitusi sendiri, pilihan makanan, kebiasaan diet, dan lain-lain. Jadi kalau orang yang baru di TCM, biasanya tanyanya, kalau untuk gatal-gatal, cocoknya apa, nutrisinya apa. Nah, kalau untuk diabetes nutrisinya apa. Nah, jadi kita di sini belajar, kita memahami seperti itu. Jadi kita bisa dengan sendirinya secara mandiri bisa tahu makanan yang baik dan bagus untuk tubuh kita itu sesuai enggak dengan konstitusi tubuh kita, sesuai dengan pengaruh iklim eksternal itu sesuai apa tidak kan seperti itu. Ya. Orang yang tertarik pada pencegahan melalui diet dapat memperoleh manfaat dari konsultasi dengan praktisi TCM yang berkualifikasi yang dapat memberikan saran khusus. Keyakinan seorang praktisi dapat menanamkan aplikasi gizi Cina sendiri di rumah membuat konsultasi adalah investasi yang bermanfaat. Nah, kalau di sana hanya makan saja konsultasi dan harus bayar dokter Cina, harus bayar dokter. Penting, terapi nutrisi yang dirancang untuk menyembuhkan penyakit harus selalu didasarkan pada diagnosis. Itu lagi ya, langsung selalu ditekan-tekankan perihal menegakkan diagnosa. Selalu didasarkan pada diagnosis yang diinformasikan oleh praktisi TCM yang berkualifikasi. Tetap terapi harus mempertimbangkan kemungkinan keterbatasan penyembuhan nutrisi. Terapi diet biasanya digunakan bersama dengan metode pengobatan yang lainnya. Praktisi TCM yang berpengalaman juga dapat mencapai hasil yang sangat baik dengan menggabungkan TCM dengan diagnosis dan terapi pengobatan berat dan naturopati, semua untuk keuntungan pasien. Ya, silakan boleh, tapi biasanya ya tetap sinergi dengan terapi pengobatan TCM lain. Nah, apa itu? Ya, tusuk jarum, akupresur, guasa, tuina cusen, cupping, terus apalagi banyak yang lainnya ya, moksa. Tips berikut membantu Anda mencapai kepatuhan pada pasien Anda yang sangat penting untuk keberhasilan syarat diet. Saat meresepkan diet pencegahan, nyatakan pasien Anda untuk mencapai kepatuhan sebesar mungkin. Ya, biasalah ya, harus diyakinkan pasiennya tidak boleh makan ini, tidak boleh minum alkohol. Nah, itu ya harus meyakinkan pasiennya. Jadi jangan sampai tidak diyakinkan atau anggar ditulis, asal ditulis saja terus dibiarkan saja, terserah meh patuh sama saran-saran yang diberikan atau tidak, silakan monggo kerso ya, tidak seperti itu. Demi kemajuan, demi prognosa yang baik, kemajuan pengobatan yang baik. Dalam kasus di mana diet penyembuhan sesuai preferensi pasien yang berbeda dapat memberikan petunjuk terapeutik yang berharga untuk pola ketidakharmonisan. Konstitusi pasien harus menjadi pusat dari setiap keputusan yang dibuat tentang resep diet. Di konstitusi pasien itu ya kita dasarnya kembali ke yin atau yang, nah gitu aja. Keseimbangan yin dan yang di pasien itu yang menjadi dasar utama daripada
kita meresepkan suatu resep diet untuk pasien, ya. Resep diet untuk pasien. Ya, kalau yinsu atau yansu, apa intinya kita harus memiliki kapabilitas untuk memutuskan, menganalisa, mendiagnosa bahwa kondisi tubuh pasien itu lemah atau yin, ya dikuatkan, dingin dipanaskan, ya seperti itu saja. Kalau panas ya didinginkan atau dibuang panasnya. Kalau kuat ekses ya disedasi. Rekomendasi diet selalu perlu disesuaikan dengan musim dan faktor bioklimatik. Nutrisi Cina membutuhkan lebih banyak waktu daripada perawatan lain. Dengan demikian, sedikit kesabaran, biarkan pasien Anda tahu bahwa hasil nyata mungkin tidak dirasakan atau dilihat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi setelah tercapai, hasil ini dapat bertahan seumur hidup. Beritahu pasien bahwa terapi diet adalah peluang besar untuk mengembangkan kebiasaan makan yang sehat dan bermanfaat, yang akan membuat mereka tetap sehat selama bertahun-tahun yang akan datang. Jadi konsep daripada nutrisi TCM ini tidak bisa hasilnya tidak bisa didapatkan dalam waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang pendek, instan cepat itu tidak bisa. Seminggu, berbulan-bulan itu belum bisa. Akan tetapi ketika prognosanya itu sudah tercapai, kesembuhan, kebaikannya sudah tercapai, itu akan bertahan seumur hidup. Karena apa? Karena kita sudah di otak, di dalam pikiran kita itu sudah seperti dicuci otaknya bahwa kita harus makanya begini, kita harus tidak begitu, kita harus seperti itulah. Jadi kita sudah piawai, kita sudah mahir dengan sendirinya. Tapi kalau sudah sehat, itu akan bertahan lama, bisa sampai tua, panjang umur, seperti itu. Lanjut, rekomendasi nutrisi umum untuk berbagi dengan pasien. Harap perhatikan hal-hal berikut ini. Gunakan makan berkualitas tinggi, bersih dan tidak diproses. Ditanam secara organik bila memungkinkan. Ciptakan suasana santai yang menyenangkan di mana Anda dapat menikmati makanan Anda. Makan dengan senang hati. Seperti itu. Tidak diproses itu maksudnya tidak diproses sedemikian rupa sehingga kehilangan energinya atau sifat termalnya, sehingga makanan tidak begitu berkurang manfaatnya, gitu maksudnya. Makan secara teratur antara 3 sampai 5 kali sehari, jangan antara 3 sampai 5 kali sehari. Ya yang pantas ya 3 lah ya, 3 kali sehari. Makan jangan terburu-buru dan kunyah setiap gigitan dengan baik antara 10 sampai 15 kali. Jadi, makanan itu harus dikunyah, tidak hanya 2-3 kali, 4-5 kali kunyah langsung telan itu kurang pas atau kurang benar secara etika makan. Makan sarapan seperti raja, makan siang seperti kaisar, dan makan malam seperti pengemis. Maksudnya apa? Ya kalau makan seperti raja itu makanan yang enak-enak, kenyang, seperti itu. Karena dibutuhkan untuk energi, untuk aktivitas pada saat hari itu. Kemudian makan siang juga seperti itu. Makan yang banyak, sayur terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, dagingnya ada, ya kan, berapa persen, seperti itu. Kemudian sayurnya, buah-buahan berapa persen, itu seperti itulah.
Tapi ketika malam itu ya cukup makanannya mungkin setengah porsi, mungkin seperti itu ya. Nah, seperti setengah porsi. Agar apa? Agar tubuh itu dengan mudah memproses, karena tubuh sudah mengalami pergantian dari yang ke yin, sehingga tubuh itu juga akan menurun fungsinya seperti itu. Tubuh akan menurun fungsinya. Fungsi organnya akan menurun, maksudnya seperti itu. Berhentilah makan saat rasanya paling enak dirasakan. Jadi berhentilah makan pada saat yang paling enak dirasakan. Jadi ketika sudah merasa nikmatnya, seger, nikmat, masya Allah, nikmatnya enak banget. Biasanya kan terus nambah tanduk gitu kan. Nah, itu jangan nambah lagi. Itu ya sudah selesai, cukup, udah pulang. Saya pun sudah membiasakan seperti ini, mungkin sudah antara 5 tahun yang lalu lah ya. Jadi tidak begitu, biasanya makannya enak kan, terus makan yang banyak, nambah nasi lagi lah, itu salah. Nah, jadi di dalam Islam pun juga sudah memberikan tuntunan serta aturan bahwa etika makan yang seperti itu. Jadi tidak diperkenankan untuk memenuhi perut. Pada saat kita resepsi ya kan, biasanya kalau saya lihat itu orang pertama-tama makan siomay atau sate. Nah, setelah itu makan soto atau bakso atau rames. Nanti masih muter terus nggak pulang-pulang, masih ada sup, makan sup. Nah, kemudian terakhir nanti ada 5 macam hidangan dimakan semua. Ya mungkin nanti setelah itu jus buah, puding atau ya buah-buahan itu dimakan. Jadi sudah sangat penuh perutnya, melekar, ya, terus seakan seperti tidak bisa bernafas, itu udah habis. Aduh, kok malah sesak nafasnya. Itu tidak boleh, dan itu kalau dilakukan terus-menerus, mungkin kadang-kala begini ya, kadang-kala mumpung ada resepsi, makan sebanyak-banyaknya, itu tidak boleh. Itu tidak benar, bukan tidak boleh ya. Tidak benar. Makanya ada beberapa ini tidak tahu di tempat lain, di tempat saya itu orang resepsi itu tekor karena orang yang datang 2, makanya 5 macam menu dimakan semua. Yang terakhir itu tidak dapat apa-apa, dapatnya apa? Cuman nasi rames. Ya masih untung dapat nasi rames, tapi kan tidak bisa kambing guling, sate lah seperti itu. Ya, ini saya sekedar cerita saja. Jadi saya cukup makan sekali 2 kali sudah selesai, pulang. Berhentilah makan. Minum hanya sejumlah kecil cairan selama makan. Jadi sebaiknya ketika makan itu minumnya tidak banyak-banyak. Terlalu banyak cairan dengan makanan atau tepat sebelum dan sudah makan dapat melemahkan api pencernaan Anda. Ya intinya 1 gelas itu cukup lah ya, sudah normal ya. Kadang-kadang ada yang sampai 2 gelas, 3 gelas bahkan, itu yang tidak normal. Nah, tapi sebaiknya ya ditahan, jangan langsung dihabiskan. Itu minum itu tetap ada aturannya kan, 1 gelas diminum minimal 3 kali. 3 kali diminum dulu sepertiga, diminum lagi sepertiga. Itu kalau di Islam seperti itu etika makan. Ternyata ada pengaruhnya dengan proses pencernaan. Saat menyusun makanan, pertimbangkan konstitusi pribadi Anda, yaitu tadi kembali lagi ya kan, ketika dingin ya dihangatkan, ketika panas ya didinginkan. Simpel seperti itu aja. Pilihan makan yang sesuai musim, memilih makanan lokal dengan yang sedang musim sering kali merupakan cara yang baik ya kan. Cuman ketika makan musim rambutan ya itu makan rambutan. Ketika musimnya
mangga, ya makan buah mangga. Jangan aneh-aneh. Meskipun di tempat lain ada yang buah tanpa musim, tak kenal musim, nah itu ya impor dari Thailand umpama seperti itu, impor dari mana lah ya, dari Eropa atau Afrika. Nah, itu kurang benar. Jadi malah menjadi kesombongan, kebanggaan, di rumah saya ada hidangan buah yang di Indonesia tidak ada, kan seperti itu. Nah, itu malah tidak pas. Harap hindari hal-hal berikut. Apa itu? Kenapa harus dihindari? Saat mengikuti diet vegetarian, pastikan diet Anda mengandung cukup makanan yang menghangatkan energi. Tinggalkan penggunaan rempah-rempah tajam dalam cuaca dingin. Ketika dingin, pada saat Anda melakukan diet vegetarian, itu ya harus ditingkatkan atau ditambahi dengan penggunaan rempah-rempah tajam seperti bawang, cabai ketika di cuaca yang dingin. Nah, seperti itu. Terus ya tetap makan karbohidrat seperti jagung, atau ya nanti ada di daftarnya ya. Ini kita cuma semacam memberikan informasi kisi-kisi dan garis besarnya, teorinya seperti itu. Harap hindari hal-hal berikut: terlalu banyak makanan mentah atau dingin dan buah-buahan tropis ini terlalu dingin, mengurangi energi pembakar pusat atau Jawa Tengah, dan jika dikonsumsi secara teratur terus-menerus dapat mendinginkan jaringan organ ginjal, atau pertama organ limpa lambung dulu, setelah itu organ ginjalnya ikut dingin. Nah, setelah itu ya pasti tentunya akan banyak masalah. Minuman dingin mereka memblokir aliran qi lambung dan limpa dan melemahkan qi limpa dan qi lambung. Sudah memblokir, kemudian juga melemahkan. Terlalu banyak susu yang perlu dihindari. Yang terlalu banyak susu atau produk susu terlalu dingin, nah itu juga perlu dihindari. Mereka melemahkan jaringan limpa dan menyebabkan kelembapan serta dahak. Diskusi yang melelahkan atau gangguan lain seperti selama makan, yaitu melihat TV, radio sambil membaca, mereka dapat menghalangi aliran qi di pembakar Jawa Tengah sehingga menyebabkan stagnasi makanan. Jadi ketika sedang diskusinya terjadi debat, depannya debat kusir, ya kan? Nah, itu harus dihindari karena akan menghalangi aliran qi di Jawa Tengah, bahkan menyebabkan stagnasi makanan. Melihat TV juga seperti itu. Terus ya TV ya, kalau cuma dulu radio, dan ketika membaca, jadi kita tidak bisa fokus untuk limpa ini, tidak bisa berpikir untuk yang lainnya juga. Jadi bagusnya harus tetap fokus ke makanan, sehingga kita cuma menikmati makanan saja, tidak dengan aktivitas yang lainnya, sehingga akan memperlancar aliran qi limpa dan lambung, sehingga bisa optimal pencernaannya, tidak terjadi stagnasi atau bahkan qi liar, qi berbalik, atau bahkan muntah-muntah atau mual. Terlalu banyak berminyak, makanan berlemak itu memblok aliran qi dan menyebabkan panas, kelembapan, dan dahak. Terlalu banyak gula, rasa manis menyebabkan panas, kelembapan, dan dahak.
Terlalu banyak alkohol menyebabkan panas, lembab, dan mempromosikan pembentukan dahak dan melukai cing. Nah, jadi melukai cing. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau orang yang suka minum alkohol itu sakit pinggang lah, kencing batu lah. Terlalu banyak daging juga menyebabkan kelembapan dan dahak. Makan larut malam menghalangi aliran qi, menyebabkan obstruksi makanan, melemahkan jaringan limpa, dan menyebabkan penambahan berat badan. Mulai sekarang kita sebaiknya tidak makan terlalu larut malam, seperti itu. Jadi ya karena gaya hidup yang tidak baik dilakukan sama orang-orang itu, ya akhirnya ya, berat badannya nambah itu bukan karena sehat, berat badannya nambah itu karena metabolisme tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, gitu. Karena apa? Yang harusnya makan, harusnya tidur santai, darah kembali ke liver semua. Ketika kita tidur dibersihkan di liver, ya kan, umpama seperti itu. Nah, kalau kita sebelum tidur berapa menit sudah makan, jam 10, jam 11 makan, habis makan ngorok tidur, ya akhirnya kan stagnasi lah ya, stagnasi makanan, kembung, ampek, ya apalah ya, banyak macam kalimatnya yang terjadi. Jadi mulai sekarang makan sebaiknya jam 5 sore, jam 6, di bawah jam 7 lah ya, itu kita sudah makan malam, sudah masuk ke dinner. Sebaiknya seperti itu. Puasa yang berlebihan dan berkepanjangan melemahkan ciao tengah serta yin, darah, dan jing. Jadi puasa itu kalau terus-menerus dan berkepanjangan itu juga kurang baik. Nah, jadi makanya kalau saya selalu berbicara tentang agama Islam ya, mohon maaf barangkali peserta yang beragama non-Islam, karena sepengetahuan saya, jadi kalau di Islam itu tidak ada puasa terus selama setahun, itu tidak boleh, tidak ada. Di puasa itu kan kalau maghrib itu jam waktunya berbuka puasa kan, itu tidak berbuka puasa tapi nanti dilanjut tidak makan, maksudnya cuma minum, dilanjutkan lagi nanti seperti sampai ke jam sahur, itu juga tidak boleh. Syariatnya tidak seperti itu. Nah, puasa yang paling berat pun puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa, terus seperti itu, seperti demikian itu. Jadi puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Nah, itu yang paling berat, praktek daripada puasa secara Islam seperti itu, tidak boleh. Nah, nanti bisa-bisa malah terjadi sakit karena puasa tidak mengikuti aturan. Area aplikasi. Tujuan aplikasi adalah pencegahan. Aplikasi utama untuk nutrisi Cina adalah pencegahan dan hidup sehat secara umum. Keadaan ketidakharmonisan ringan yang umum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang disebabkan oleh faktor bioklimatik seperti dingin atau panas, atau disebabkan oleh saat stres, dapat diimbangi dengan persiapan dan pilihan makanan yang tepat. Memilih makanan yang sesuai dan selaras dengan musim melindungi tubuh dari gangguan dan membantunya hidup selaras dengan ritme alam. Nah, itu perlu yang dipertimbangkan ya. No? Contoh, selama musim dingin, musim gugur dan musim dingin di belahan bumi utara, seseorang harus meningkatkan asupan makanan yang hangat atau panas dengan karakter yang contohnya diucapkan adalah buah-buahan dan salad makanan yang sebagian besar ini tidak dianjurkan selama berbulan-bulan
yang lebih dingin. Selama berbulan-bulan yang lebih dingin itu terlalu banyak salad dan makanan sebagian yang beban dan salad atau makanan yang sebagian besarnya berunsur gizi itu tidak dianjurkan. Karena mereka mendinginkan energi tubuh lebih jauh, alih-alih menghangatkannya dan melindunginya dari dingin eksternal. Nah, itu tidak bisa. Jadi harusnya ketika musim dingin itu badannya dikuatkan dengan dihangatkan. Tapi kalau sering banyak makan buah dan sayur, jadi malah tubuhnya itu dingin ke dalam dan alih-alih untuk melindungi tidak bisa, malah semakin tambah parah. Nah, seperti itu. Kalau tujuan pencegahannya tadi seperti itu. Kemudian tujuan aplikasi terapi. Nah, bagi untuk kalau terapi ini kan untuk mengobati kan ya. Nah, kalau yang pencegahan itu untuk jaga kesehatan. Terapi selalu pertama membutuhkan diagnosis dan berdasarkan prinsip-prinsip TCM, pilihan makanan yang tepat, memberikan dasar untuk perawatan metode lebih lanjut seperti akupuntur dan terapi herbal. Terapi diet yang disesuaikan dengan gejala individu menciptakan dasar yang baik untuk perawatan tambahan, menghasilkan perbaikan yang lebih cepat dan lebih efektif. Praktisi Cina merasa sulit untuk memahami mengapa kebanyakan dokter di dunia barat hanya menggunakan satu perawatan pada satu waktu, misalnya akupuntur, daripada memanfaatkan sepenuhnya semua perawatan yang tersedia dan menghasilkan strategi perawatan yang komprehensif. Jadi kalau sekarang kita sendiri khususnya saya ini ya, mungkin yang lain juga akan seperti itu, yang sesuai pemahaman seperti saya. Maksudnya adalah saya sulit memahami kenapa teman-teman itu menjadi sangat-sangat sakti dengan terapi-terapi yang baru mereka pelajari sehari 2 hari ya, yang misalnya muridnya Toto Dewa, semuanya tuh diobati dengan hanya Toto Dewa. Yang muridnya alumni Guasa apalah ya, saya tidak berani menyebut, nanti kalau menyebut bisa dikasuskan. Atau Guasa apalah, katanya kan Toto Dewa, sekarang Guasa off the record. Itu jadi bahkan sampai seperti tidak menggunakan teknik yang lainnya, katanya jelimet, katanya ini itu dan segala macamnya. Nah, terus ya enggak cuma itu, ada yang 1 jarum, 3 jarum, semuanya seperti orang sakti-sakti, padahal di lapangan tidak seperti itu. Enggak tahu kalau testimoninya bagus-bagus seperti itu, apakah testimoni itu beneran atau tidak, saya juga tidak tahu. Apa testimoni itu bohong atau tidak, saya juga tidak tahu. Oke, kesampingkanlah yang saya ceritakan tadi, kita kembali ke materi bahwa dengan sinergi nutrisi itu dampaknya adalah menghasilkan perbaikan yang lebih cepat dan lebih efektif. Nah, ini materinya seperti itu ya kan. Jadi jangan menjadi orang bodoh, orang yang jahiliyah karena sudah ikut belajar pengobatan paling akhir, terus semuanya itu kayak enggak terpakai dan teknik itu yang paling hebat ya, seperti itu. Nah, itu salah. Di rumah sakit tradisional Tiongkok, rencana diet individu pasien adalah bagian dari konsep pengobatan holistik. Nah, ini holistik ya, holistik. Jadi kembali ke 5 substansi, 5 zat dasar ya kan. Lah kalau dari zinc, darah, energi, kemudian body fluid atau cairan tubuh, tinja, itu ada yang kurang. Lah jenengan mau terapi pakai ilmu tinggal dewa, entah toto, entah pijat, tambah dukun, ya tetap nggak bisa. Secara teorinya itu nggak bisa, nggak memungkinkan. Nah, harus diisi darahnya, harus dipanasi karena dingin, harus lestarikan cincnya, ya, seperti itu ya. Teorinya seperti itu. Kalau debat, diajak ngopi debat, oke, enggak masalah, tapi pasti nanti akhirnya debat kusir karena mereka sudah teracuni otaknya, tidak mau
terbuka, tidak mau membuka diri, ya kan? Yang praktek bekam, semuanya dibekam, tidak melihat konsep daripada 5 zat dasar, kekurangan darah, kekurangan energi, kekurangan zinc, pokoknya bekam is the best, seperti itu kan. Atau depam menjual agama, depam bekam sunnah Rasul, seperti itu. Tapi ya sudahlah, biarin orang lain juga, toh nanti yang dipertanggungjawabkan ketika kita masuk ke ya kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke akhirat. Zaman di akhirat nanti akan semua manusia akan bertanggung jawab, ya biarkan masing-masing akan menyelesaikan urusannya masing-masing nanti. Contoh pengobatan insomnia yang bertujuan untuk menguras yang. Insomnia itu secara sindromnya TCM dilihat sebagai ekses yang atau kelebihan yang, kepenuhan yang. Nah, itu tidak akan berhasil melalui akupunktur saja. Akupunktur yang disebut, ya, saya tidak nyebut yang tadi, ya, yang totok apa, guasa apa, pijat apa. Seperti itu, ya, metode-metode yang dijual di promo-promo pelatihan itu loh. Tidak akan berhasil melalui akupunktur saja jika pasien terus merangsang yang dengan mereka mengkonsumsi makanan hangat dan panas. Tidak bisa tidur, sudah diterapi, setelah pulang tetap aja minum alkohol, tetap aja minum kopi. Katanya kalau tidak minum kopi tidak bisa ini itu, kalau tidak minum alkohol tidak tenang, tidak punya kepercayaan diri, katanya kan seperti itulah. Contohnya adalah kopi, bumbu pedas, bawang putih, bawang merah, dan makan domba, makan daging-dagingan domba, daging ular, kobra, dan segala macamnya. Seperti itu. Dengan mengabaikan rekomendasi diet, pasien pada dasarnya bekerja melawan pengobatan akupunktur daripada dengan itu. Jadi dengan mengabaikan rekomendasi diet, kemudian di rekomendasi nutrisinya itu banyak makan pisang, seperti itu, ya. Minum susu umpama seperti itu, tapi dia kesampingkan, dia mengabaikan. Sehingga itu akan makanan yang dimakan itu akan bekerja melawan pengobatan akupunktur, terapi akupunktur yang dilakukan tadi siang itu. Berpantang dari makanan yang mengandung yang dan memberikan preferensi untuk makanan yin, di sisi lain mendukung pengobatan akupunktur dan meningkatkan keberhasilan. Jadi yang benar, yang baik adalah berpantang atau pantangan makan yang panas, yang berunsur yang itu harus diikuti, dan memberikan pilihan untuk makanan yin, makanan yang berunsur yin. Jadi buah, sayur, banyak buah, banyak sayur, minum susu, itu akan mendukung tujuan prognosa pengobatan akupunktur yang dilakukan dan meningkatkan keberhasilannya. Seperti itu, nggih. Jadi semoga bisa memahami, ya kan. Jadi semoga bisa memahami. Enggak usah bersikeras ngotot, ya, ngotot wong teorinya itu begitu kok. Saya enggak pernah selama ini saya bekam oke-oke saja. Saya pakai guasa yang dari kerbau warna hitam dan segala macamnya, itu sudah bahkan jin aja kabur, setan aja kabur. Enggak seperti itu. Tetap saja orang itu sakit karena apa? Tidak tercukupi darahnya, sehingga orang itu seperti meracau, sehingga orang itu seperti kesurupan. Seperti itu. Kemudian menginjak ke belajar sindrom atau konsepnya atau pola yang pada umumnya itu seperti apa. Jadi pertama di sini adalah kita menjelaskan pola kekosongan sindrom atau kekosongan qi umum. Kekosongan qi dapat muncul di salah satu jaringan organ. Penyebab paling umum dari kekosongan qi umum adalah kekosongan qi limpa, qi ginjal, dan qi paru. Jadi
tiga organ yang berhubungan dengan energi itu adalah limpa, ginjal, dan paru. Kalau memiliki gangguan, keluhan lemes, lemah, salah satunya ini ada yang tidak optimal fungsi kerja organnya. Gejala kelelahan, kurang nafsu makan, kurang konsentrasi, perut kembung, tinja, lunak, tinja tak terbentuk, encer, dan tidak rapi. Nah, itu gejala-gejala daripada kekosongan Qi. Kecenderungan diare, ya, jadi bahkan sampai yang turun berak itu karena apa? Karena kelemahan limpa. Kecenderungan diare, kecenderungan untuk merasa dingin dan menggigil, tidak suka dingin, daya tahan tubuh rendah, sering sakit punggung di kolom tulang belakang lumbar, sering buang air kecil dengan urin jernih, jumlah urin yang banyak, nokturia, buang air kecil yang berlebihan di malam hari, dyspnea, sesak napas, ejakulasi dini, hasrat seksual berkurang, dan bahkan impotensi. Nah, ini gejala daripada kekosongan Qi umum. Lidah pucat, bengkak. Bengkak itu tanda daripada limpanya lemah karena tidak bisa melakukan transformasi cairan tubuh atau darah. Nadi kosong dan lemah. Penyebabnya adalah kekosongan Qi umum itu penyebabnya adalah secara umum stres, kelelahan, kurang tidur, terlalu banyak emosi negatif seperti kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, merenung, terlalu banyak aktivitas seksual. Nah, ini ya, yang umur 30, 40 tahun masih kuat-kuatnya, masih indohenya pada wanita. Nah, itu ya tetap ada aturannya. Jangan terlalu sering, sehari 2 kali 3 kali hiperseks itu akan menguras Qi, akhirnya ya bisa saja umurnya menjadi lebih pendek karena Qi-nya habis sudah. Terlalu banyak melahirkan di waktu yang dekat, cuaca dingin, sakit kronis itu penyebab umumnya daripada kekosongan Qi umum. Penyebab karena diet itu karena kebiasaan, karena habit makan yang tidak benar, itu adalah terlalu banyak makanan dingin termal, produk yin, produk makanan yang berunsur yin, atau makanan mentah seperti salad, rujak. Nah, itu ya. Kebiasaan makan yang tidak teratur, terlalu banyak susu, terlalu banyak buah-buahan tropis, makanan beku, makanan yang denaturalisasi, makanan kaleng atau minuman dingin, makan tergesa-gesa, tidak dikunyah, langsung ditelan, serta telat makan. Penyebabnya seperti itu. Nah, jadi kekosongan Qi umumnya seperti itu. Kemudian pencegahan supaya biar kita tidak mengalami sindrom kekosongan Qi. Nah, itu terapi nutrisi. Terapi nutrisi di sini sifat termal, netral, hangat, sedikit panas. Metode masak pemanasan itu ya dipanasi maksudnya. Rasa netral manis, hangat manis, netral pedas, hangat pedas, asin netral, asin hangat, terkadang juga panas. Biji-bijian, oat, millet, jagung, beras bulir pendek atau manis atau ketan, bulir kasar. Nah, dagingnya adalah unggas, domba, sapi, hewan buruan, daging rusa. Untuk ikan, tiram, trout, lobster, salmon, ikan teri. Untuk sayurannya adalah ardas, wortel, daun bawang, chestnut. Nah, ini nanti ada lengkap di daftar makanan di akhir materi. Rempah-rempah pedas dan panas, jahe, bawang putih, ketumbar, kacang-kacangan atau biji-bijian adalah hazelnut, wijen hitam, kenari, kacang polong ya kacang-kacangan, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, seperti itu. Makanya seperti itu. Lemes karena diabetes, jangan takut makan.
malah menghindari beras, malah menghindari jagung, malah makannya yang berlemak. Nah, berlemak saja itu ya kurang pas, kurang benar. Tip, makanlah sarapan yang banyak dan hangat, misalnya bubur millet hangat dan oatmeal, dan setidaknya 1 atau 2 makanan hangat setiap hari, misalnya master soup, semur. Nah, itu tipnya ya. Ya paling tidak pagi dan siang itu makanannya yang hangat, nasinya hangat, sayurnya hangat, panas. Kalau malam ya dingin, tidak apa-apa. Maksudnya tidak panas. Nah, terapinya adalah, kalau tadi terapi nutrisi, sekarang terapinya adalah suplemen C limpa dan suplemen C ginjal, atau boleh tambahi suplemen C paru-paru juga kalau memang ada gangguan seperti sesak napas dan segala macamnya. Suplemen C limpa di titik akupuntur atau titik akupoin ST36, stomach CV15 atau conception vessel atau REN 12 dan SP spleen SP3 atau limpa 3. Nah, bagi yang masih baru belajar, nah ini titik-titik akupunturnya yang disebutkan. Bapak Ibu boleh beli patung akupuntur, Bapak Ibu boleh download aplikasi akupuntur ya, akupuntur index atau akupuntur asda akupuntur, asda akupoin. Nah, boleh silakan sambil dipelajari atau beli buku-buku titik-titik akupuntur, monggo silakan. Kalau yang sudah biasa nerapi dengan menggunakan teori TCM, ya entah pijat akupresur, entah moksa, entah cupping, entah tuina tusen. Nah, ini sudah tidak asing lagi untuk titik-titik akupuntur yang disebutkan tadi. Nah, jadi ada pelatihan tidak pakai titik akupuntur, aneh orang ini berarti. Nah, karena dasar daripada pengobatan itu ya tetap saja di titik akupuntur, titik akupoin, meridian gitu loh. Tidak perlu menghafal, tidak pakai titik-titik akupuntur. Lalu pakai apa? Yang dipijat, yang diotot, yang disentuh itu kan sama aja. Ada titik akupunturnya, ada titik akupoinnya, kan gitu nggih. Nah, kemudian suplemen itu berarti menambah atau meningkatkan C ginjal adalah CV6, REN 6 dan Q7 atau Q itu kidney atau Q7 adalah titik akupuntur ginjal 7. Nah, itu di moksa itu lebih bagus. Jadi boleh di pijat-pijat, boleh ditepuk-tepuk, boleh di moksa. Nah, itu terapi kepada pasien yang sindromnya adalah kekurangan C umum. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada terapi nutrisinya, ada terapi titik akupoinnya. Nah, adapun titik akupoin ini tidak serta-merta kaku, saklek, tapi dengan keilmuan yang ditambah dengan sendirinya, Bapak Ibu sekalian belajar di tempat lain atau dengan baca-baca buku belajar mandiri, lah itu boleh lah tentu melakukan terapi pada titik akupoin yang lainnya boleh.